Oke, selamat siang. Saya Shani Nita Sapanamira dari kelas A, Prodi Informasi dan Humas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai role model saya. Dalam hal ini, saya mewawancarai seorang penulis. Boleh perkenalan dulu, Kak? Halo, nama aku Lili, tapi bisa nama pena aku Kiel, jadi gimana aja. Oke, seperti yang banyak orang kenal kan lebih dengan nama pena ya, Kakil sendiri. Nah, boleh tahu nggak sih, Ya, akhir-akhir ini nih, Kakil kesibukannya apa nih selain menulis? biasa aja sih kerja, cuman karena aku kerjanya agak free gitu sih, nggak bukan yang jam 8 ke 5 gitu, jadi Hmm, nyantai. oke. Paling gitu aja, kerja aja. Ya kan kalau yang aku tahu gitu ya, aku sebagai pembaca kamu juga, kamu kan lumayan rajin nih ya update ceritanya di platform Twitter gitu kan. Nah, kamu ada kesulitan sendiri gitu nggak sih Kak, kayak bagi waktu daily life sama kepenulisan? Kayak mungkin update cerita. Enggak sih kalau aku sendiri, karena soalnya kalau memang aku lagi ada pekerjaan yang harus aku selesain, pasti aku bakal selesain pekerjaannya dulu gitu. Terus kebetulan, mungkin kan aku kelihatannya emang kayak rajin banget ya update segala macam. Tapi sebenarnya tuh itu gara-gara akunya sendiri tuh nggak bisa diem gitu loh anaknya. Misalnya Ah, kerjaan udah beres nih jam 3 sore udah beres nih. Terus tuh ada jeda aku paling istirahat sejam doang, habis itu karena nggak betah diem ya udah aku ngapain ya paling nulis kayak gitu, makanya jadi kelihatannya bisa sering banget gitu gak update, padahal sih ya enggak, kalau lagi males ya aku males aja gitu enggak. soalnya banyak yang kepo juga kan karena kayak sekali update narasi pun kamu panjang gitu kan, panjang, detail, banyak gitu. Jadi Iya, kalau iya. baca pun puas kan karena kayak wah udah sering update-nya lalu baca apa sekali update narasinya pun panjang kayak gitu. Nah, kamu kesulitan gak sih Kak kalau kayak bikin narasi panjang itu di waktu yang ya bisa dibilang singkat lah ya, kayak kamu mungkin sore senggangnya lalu malam udah update gitu kan. Gimana tuh Kak? Enggak sih, kadang susah-susah enggak sih, sebenarnya yang bikin susah tuh moodnya ya. Kalau nggak mood kan nggak bakal beres-beres. Tapi kalau aku sendiri ngakalinnya itu, kalau mau bikin narasi pasti aku bakal dari mungkin dari sehari, bukan dari sehari sebelumnya sih, pokoknya tiap kayak lagi diem aja terus kepikiran oh mau masukin ini, mau masukin ini, aku tulis di notes gitu kayak per poin, jadi yang harus dibahas tuh ini, makanya nanti pas mau ngetiknya itu tinggal nge-breakdown dari si poin-poin itu, jadi kita kayak ngembangin dari si poin yang udah ditulis gitu. Paling moodnya doang sih, kalau nggak mood ya sampai besok kok, kayak besok besoknya juga nggak bakal beres gitu aja. Oh, Cuman berarti kadang aku prinsipnya kayak aku harus ngetik, kalau nggak ngetik nanti hutangku jadi banyak gitu. uh, Makanya jadi kayak ya udah tulis saya tulis gitu. jadi sebenarnya kayak nggak ada deadline tapi kalau dinanti malah jadi numpuk juga ya. Bener bener bener, jadinya kayak ya udahlah kerjain aja gitu. Nah, kalau tadi kayak kamu nulis poin-poin yang kayak memasukin ini, kamu pernah bingung gitu nggak sih kayak kayak maunya yang ini dulu, tapi kayak lo dilihat-lihat kayaknya lebih cocokan yang ini dulu kayak gitu. Bingung nggak sih Kak kamu dalam menentukan kayak berikutnya, plot berikutnya? Ini di narasi apa kalau di plot? Kalau di plot sih aku biasanya enggak, soalnya kan plot tuh dari sebelum aku Hmm, keluarin ya ceritanya udah disusun semuanya, jadi aku enggak udah berurutan, jadi harus begini 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 gitu, nggak bakal aku acak-acak lagi kalau buat plot, pasti kayak gitu urutannya. uh, Walaupun kadang kayak pas respon pembaca kayak oh kok gini, ya udah bodo amat gitu, yang penting plot aku tetap kayak gini gitu, aku bikinnya seperti ini gitu. oke. Nah, kan Kakil sendiri bukunya udah dua ya. Buku pertamanya Sakmitio dan buku kedua Rendeku. Nah, sebenarnya jadi penulis ini tuh cita-cita kamu dari kecil nggak sih? Atau kayak, ya nggak tahu kenapa tiba-tiba hidup membawaku menjadi seorang penulis, kayak gitu gimana Kak? Ya, sebenarnya emang ada sih, aku tuh emang dari kecil ya, dari SD itu suka banget baca buku. Terus baru pas SMA aku kayak berandai-andai gitu, ya ampun gimana ya,
kalau aku jadi penulis gitu, kayak seru banget. Terus waktu fun fact pas aku SMA, aku tuh pernah banget iseng kayak bikin novela gitu loh, kayak gaya Oke. ala-ala naskahan gitu. Heeh. Tapi ujung-ujungnya nggak jadi, cuman kayak ya udah emang cuman iseng doang karena emang nggak bisa aja gitu mikirnya, ya nggak bisa. Terus pun Eh, nggak tahunya aku tuh udah nggak nulis-nulis lagi tuh dari pokoknya dari SMA, lulus SMA sampai lulus kuliah juga aku nggak pernah nulis-nulis lagi. Beneran baru tahun 2020 kemarin aja pas mulai pertama. justru justru ketika kamu lulus kuliah kamu malah terjun lagi ke penulisan ya Kak? Iya, ya. Ya, wah, Sebenarnya itu tuh cuma iseng aja kan, karena waktu waktu itu tuh aku lulus kan 2019 akhir ya, pas 2020 awal itu emang kan semua pekerjaan kan pada WFH semua kan, jadi tuh mm, karena WFH otomatis banyak banget waktu luang kan, nggak tahu mau ngapain. Terus ya udah, jadi iseng gitu kan, pengen baca. Nah, awalnya tuh gara-gara pengen baca fanfiction si A gini, tapi si A ini nggak ada gitu, yang aku oh, pengen nggak ada. oke, Jadi ya udah aku bikin aja lah sendiri gitu, ya udah bikin gitu. Sebenarnya oke. motivasinya tuh karena itu aja sih. Nah, waktu awal kamu publish cerita kamu ke sosmed, ke Twitter, kamu awalnya ke Twitter dulu atau ke Wattpad dulu, Kak? Aku Twitter sih paling awal, Twitter. Oh, paling awal Twitter. Nah, kamu ada nggak sih kayak kekhawatiran terbesar kamu waktu kamu publish cerita pertama kamu di Twitter? Kekhawatiran terbesar. Jujur sama nggak ada sih, jujur nggak ada. Soalnya itu tadi kan awal aku nulisnya emang karena iseng, beneran iseng. Aku Ah, pengen baca tapi nggak ada, ya udah aku bikin aja deh, coba-coba gitu. Terus kebetulan akun aku itu kan emang benar-benar dari nol ya, akun mm, kosong, beneran kosong. Jadi waktu aku cerita juga leluasa aja gitu, kalaupun nggak ada ah, yang baca ya ya udah bagus gitu, ini aku yang bikin, aku yang baca sendiri gitu. Di benar. kepala aku tuh kayak gitu, ya udah jadi nyantai banget aja pokoknya. Jadi pada awalnya kamu nggak mengharapkan ceritamu pun ada yang baca karena ya aku nggak punya siapa-siapa pun di akun ini Bener. gitu kan. Oke, nah Iya, ya udah santai aja gitu. pada saat itu kamu mempromosikan cerita kamu ke base-base gitu Kak? Apa Iya, pakai base datang di sendiri? artis juga Datang sih. sendiri. Oh, pakai base juga. Oke. Enggak, aku ke base sih. Ah, Sama aja tetap ke base. nah kan bukunya udah dua nih, udah mau ketiga, udah mau yang keempat dan kelima. Nah, perasaan perasaan pertama kali buku kamu karya kamu mau diterbitkan, buku pertama kamu berarti yang Stuck With You ya. Nah, itu perasaan kamu gimana sih, Kak? Jujur pas kan dapet di DM kan ya sama penerbitnya. Aku tuh kayak bingung gitu, kenapa gitu, kok mau sih gitu. Karena kan itu yang kebetulan banget, yang dilamar sama penerbitnya itu kan cerita pertama yang aku buat tanpa rasa khawatir tadi gitu kan. Iya, Kayak benar. ya udah, terus tiba-tiba kayak kok mau gitu. Aku bingung dulu sih, kaget dulu. Terus tapi akhirnya kalau pas sudah aku terima, terus mikirin juga kan, seneng aja gitu, seneng. Terus nggak nyangka, terus aku mikirnya ya ampun, ini mimpi zaman SMA kok jadi beneran kayak terwujud gitu loh. Kayak padahal dulu iseng-iseng doang bikin naskah, nggak naskah ala-ala yang itu, sekarang malah bikin naskah beneran gitu. Dan waktu bikin naskah zaman SMA tuh nggak pernah dikirim ke penerbit juga ya, Kak? Ya udah iseng buat diri sendiri juga gitu. Iya, enggak, emang di laptop aja. Terus malah lucunya lagi kalau waktu zaman SMA tuh bikinnya karena takut laptop di otak-atik kan mendingan dulu. Heeh. Jadi tuh digembok gitu loh, si foldernya Ah, aku kunci. Tapi aku oke. jadi lupa gitu, kayak 3 bulan kemudian aku lupa passwordnya apa. Jadi kayak ya udahlah, ya udah, makanya nggak pernah lanjutin lagi gitu. Nah, selama proses buku pertama dan buku kedua, menurut kamu lebih susah yang mana prosesnya? Proses selama naskahan? Jujur yang pertama sih, karena kan yang pertama tuh benar-benar dari nol kan. Walaupun si dari penerbitnya sendiri dikasih tahu, misalnya ngebantu gitu loh, ini ngebimbing juga harusnya begini-begini, jadi tetap aja ke akunya tuh banyak. Pokoknya yang namanya pertama kali kan masih banyak banget khawatirnya, takut inilah gitu Karena gitu. karya pertama Jadi yang akan pas kendalanya, dibukukan ya, Kak. hmm, hmm, bener banget, itu sih paling Nah, banyak khawatirnya gitu. nah,
sekarang kan buku kamu udah 2 nih, tentu pasti ada dong respon pembaca yang baik dan pasti ada juga yang buruk karena kan nggak selamanya sesuatu berjalan dengan baik gitu ya. Nah, kamu menanggapi respon pembaca yang baik dan buruk itu gimana, Kak? Kalau yang baik sih pasti udah tentu ya pasti aku bakal apresiasi balik dong ya, mereka udah luangin waktu, udah mau kasih komentar juga buat cerita aku gitu. Intinya ya berterima kasih juga ke merekanya, terus ikut seneng juga kalau merekanya terhibur. Terus kalau buat yang buruk kayaknya tuh lebih ke ini gak sih, kalau buruk tuh kayaknya kan kesannya jelek banget gitu ya, paling kalau urusan itu kan udah jadi ke selera mereka masing-masing. Mungkin mereka pas baca ceritanya, oh ini nggak sesuai selera gitu. Jadi ya udah. Kan emang juga kan kebetulan kan kalau buku gitu kan ada platform Goodreads ya. Kan biasanya ada yang suka langsung review di sana kan, kita bisa lihat tuh review bagus sama jeleknya. Kalau kebetulan aku sendiri nih tipe orang yang, jadi aku misalnya bikin sesuatu nih, aku tuh karena aku yang bikin, aku tahu kok baik poin plusnya di mana, yang kurang-kurangnya di mana gitu. Nah jadi setiap orang yang review bagus, terus aku tuh kebacanya kayak, oh ternyata maksud yang aku mau ini memang nyampe ke dia. Terus kebetulan, nah misalnya aku baca yang review yang kurang memuaskan, misalnya kurang memuaskan aku sendiri, pas baca si poin yang dijelasin dia kurang memuaskannya di mana, itu aku langsung, oh iya emang karena aku sendiri pun sadar gitu, karena aku juga sadar emang kurangnya di situ gitu. Jadi makanya aku biasa aja sih. Tapi kalau buat orang-orang yang komennya yang bener-bener buruk itu menjurus ke hal-hal jelek yang hate comment gitu, paling ya udah itu sih aku diemin aja. Soalnya kan itu mah terserah mereka aja gitu. Karena kita ngeladennya pun nggak ada gunanya. Soalnya mereka emang dari awal udah gak suka. Yang nggak bakal mau kita kayak gimana juga yang nggak bakal suka. Gitu. Jadi ya biarin aja. Baik, sedih aja dikit gitu kan, ya udah biarin aja. Biarin aja. Baik nggak suka karyamu, baik nggak suka penulisnya gitu kan. Jadi kayak ya udahlah gitu aja ya, Kak. Iya, jadi ya udah biarin aja. Oke. Oke, terima kasih Kak Kil udah meluangkan waktunya. Sama-sama. Datang siang ini di wawancara tugasku. Terima kasih banyak Kak udah mau jawab pertanyaan. Ya, sama-sama. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Kil. See you di lain kesempatan. Semoga karya berikutnya lancar ya Kak. Amin, amin. Makasih Ani. Oke.